Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjanjikan kepada kita, kalau benar kita menjalankan ibadah puasa Ramadan ini, maka Allah janjikan takwa kepada kita. Takwa inilah modal utama kita untuk menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang tenang tentram hidupnya di tengah hiruk pikuk kehidupan kita sekarang ini. Hanya dengan berbekal takwa kita akan menjadi orang-orang yang selamat, menjadi orang-orang yang beruntung. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai di hari yang ke-13, malam yang ke-14 kita di bulan Ramadan ini. Kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan rangkaiannya. Semoga amal ibadah puasa yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang akan kita lakukan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan untuk menjalankannya. Salat dan salam juga semoga Allah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, target utama dari puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah lahirnya pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. Pribadi yang bertakwa kepada Allah ini ada pribadi-pribadi yang senantiasa berusaha untuk menjunjung tinggi semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dan tarbiyah yang paling utama untuk bisa melahirkan pribadi takwa itu adalah melalui puasa Ramadan yang Allah perintahkan kepada kita ini. Karena ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan ini bukan hanya sekadar ibadah jasmaniah, tetapi lebih daripada itu. Ibadah puasa yang kita lakukan ini memiliki dimensi ruhiyah yang sangat tinggi, sehingga puasa ini disebut dengan ibadah sir, yaitu ibadah rahasia. Rahasia antara kita yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak tahu siapa di antara teman kita yang berpuasa dan siapa yang tidak berpuasa. Bisa saja dia menampakkan dirinya seperti orang yang berpuasa, kelihatannya lemas, kelihatannya lemah, lesu, kurang tenaga, kurang gairah. Padahal mungkin tadi sebelum dia beraktivitas dia sudah masuk ke dapur, kemudian dia makan 2 piring sendirian karena tidak ada istri, tidak ada anaknya. Siapa yang tahu? Tidak ada. Tapi yang mengetahui itu semua adalah yang bersangkutan dan Allah Subhanahu wa taala. Maka dimensi inilah, dimensi bagaimana kejujuran kita kepada diri kita dan kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah dimensi yang paling dekat untuk bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk tidak menjadi orang taat terlalu banyak alasan kita. Untuk tidak melaksanakan perintah Allah terlalu banyak alasan kita. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun, apakah dia di tempat yang ramai, apakah dia di tempat yang sempit, apakah dia bersama-sama dengan temannya, ataukah dia dalam keadaan sendirian, kalau sudah datang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berusaha untuk menjalankan perintah tersebut sesuai dengan amanah yang diperintahkan oleh Allah. Dan tarbiyah ini, sikap seperti ini, sikap ikhlas, sikap ridho, sikap
sabar di dalam menunaikan semua perintah Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita dapatkan melalui tarbiyah Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Dan tarbiyah Ramadan ini bukan hanya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, tapi terus menerus selama 29 atau 30 hari lamanya Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah kita. Allah mentarbiyah jasmani kita, Allah mentarbiyah rohani kita, ruhiyah kita. Sehingga dengan inilah diharapkan lahir pribadi-pribadi yang terbarukan. Pribadi-pribadi yang terbarukan, semangat beribadahnya, semangat beraktivitasnya, semangat mujahadahnya di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Dan semangat yang paling utama di bulan Ramadan ini adalah semangat bersama Al-Quran. Karena Ramadan identik dengan Al-Quran. Bahkan ruh daripada Ramadan yang kita lakukan ini adalah seberapa besar intensitas waktu kita bersama dengan Al-Quran. Kalau ternyata waktu-waktu yang kita lalui hanya kita habiskan dengan bersama HP saja, tanpa kemudian kita mau meluangkan waktu secara khusus untuk berinteraksi secara lebih intens dengan Al-Quran, maka sesungguhnya kita sudah melalaikan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita lewat ibadah Ramadan ini. Karena manusia-manusia terbarukan itu akan bisa lahir dengan ruh daripada Al-Quran ini. Mengapa kita katakan demikian? Ketika wahyu pertama yang dinuzulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada bulan Ramadan. Dan ruh semangat daripada wahyu tersebutlah yang kemudian merubah wajah dunia yang tadinya jahiliyah, yang tadinya gelap, yang tadinya mereka tidak mengenal kepada siapa mereka beribadah, tidak mengenal bagaimana mereka berdoa, kemudian menjadi jelas arah kehidupannya dengan Al-Quran tersebut, dengan ruh Al-Quran, dengan ruh wahyu yang dinuzulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama-tama pada bulan Ramadan ini. Makanya peradaban besar yang pernah kita baca dalam sejarah itu adalah peradaban Islam, yang dulunya orang tidak tahu bagaimana gosok gigi, yang dulunya orang tidak tahu bagaimana beristinja, tapi dengan peradaban Islam kemudian mereka tahu bagaimana gosok gigi, bagaimana beristinja, bagaimana membersihkan diri dari perkara-perkara kotor dan najis. Itulah buah daripada peradaban Islam yang pernah hadir dengan spirit Al-Quran ini. Hadirin sekalian, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana sekarang pertanyaannya interaksi kita dengan Al-Quran ini? Apakah kita punya target untuk khatam berapa kali di bulan Ramadan ini? Ataukah kita hanya berjalan begitu saja? Baca Al-Quran kalau ada kesempatan saja. Kalau tidak ada kesempatan baca Quran, kita tidak mau meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Lebih daripada itu, membaca Al-Quran kita bisa lakukan, apalagi lewat aplikasi-aplikasi yang sudah ada sekarang ini. Kita sudah dimudahkan untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran baik, tapi lebih baik lagi apabila kita bisa mentadaburi Al-Quran itu, memahami pesan-pesan ayat demi ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita lewat Al-Quran tersebut, sehingga ruh Al-Quran itu lebih terasa di dalam kita membacanya dan di dalam kita menjalani ibadah puasa Ramadan ini. Hadirin sekalian, maka manusia-manusia terbarukan itu adalah manusia-manusia yang memiliki spirit takwa, yang memiliki spirit berquran. Mereka akan senantiasa meluangkan waktu untuk bersama Al-Quran. Karena Al-Quran ini bukan hanya berpesan untuk kehidupan kita di dunia, tetapi Al-Quran ini berpesan untuk kehidupan kita di akhirat. Kesabaran kita, keikhlasan kita, ketawaduan kita, keridhaan kita di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran itu, Allah tarbiyah lewat ibadah puasa Ramadan ini. Makanya pantas kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang sering kita baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjanjikan kepada kita, kalau benar kita menjalankan ibadah puasa Ramadan ini, maka Allah janjikan takwa kepada kita. Takwa inilah modal utama kita untuk menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang tenang tentram hidupnya di tengah hiruk-pikuk kehidupan kita sekarang ini. Hanya dengan berbekal takwa kita akan menjadi orang-orang yang selamat, menjadi orang-orang yang beruntung. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita mengidentikan orang bertakwa itu kalau dia pakai peci, pakai jubah, pakai surban, bawa tasbih kemana-mana. Tidak selamanya seperti itu. Tetapi itu juga merupakan identitas yang tidak salah. Tapi intinya adalah bagaimana kesanggupan kita di dalam menunaikan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tau'an au karha, dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan kita terpaksa, kita akan bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah tersebut. Kita akan bersungguh-sungguh menjauhi larangan-larangan Allah tersebut. Maka hadirin sekalian, lewat tarbiyah takwa, lewat tarbiyah Ramadan ini, mudah-mudahan kita bisa lahir menjadi pribadi-pribadi yang terbarukan energi dan spiritnya untuk menjadi hamba yang lebih baik, hamba yang lebih sukses, hamba yang lebih bahagia hidupnya fid din wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.